Dan kita mulai, silakan diikuti setelah kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, ta'awud ya, ini menjadi hal yang penting dalam kita membaca Quran, karena kita diperintahkan untuk membaca ta'awud atau beristi'adzah sebelum kita mulai membaca Al-Quran. Adapun basmalah itu kita gunakan untuk membaca di awal-awal sholat, ya, ada basmalahnya. Adapun ta'awud itu kita diperintahkan untuk membaca di setiap kali kita membaca Al-Quran, karena ada dalam Al-Quran dikatakan apabila kita membaca Al-Quran maka mintalah ampun dan mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jadi ketika membaca ta'awud sebelum baca Al-Quran, sebaiknya dihindari membaca ta'awud yang cenderung sembarangan. Ya, cenderung sembarangan seperti mana? Nah, seperti itu membaca ta'awud yang cenderung sembarangan. Ya. Sembarangan. Kenapa tidak sekalian disempurnakan? Ya. Kadang juga bismillahnya sekalian pelan-pelan. Ya, kenapa tidak sekalian disempurnakan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, seperti itu. A'udzu hamzah dia huruf jahr, ya, keras, ya. Jadi dimanapun dia maka tetap jadi hamzah, jangan sampai huruf sesudahnya atau sebelumnya mempengaruhi hamzah. Ya, kadang masuk ke hidung kemudian berubah menjadi ain dan sebagainya. Baik, silakan diikuti. A'udzu Baik. Kemudian setelah a'udzu zal keluarkan dari ujung lidah dengan gigi seri atas, ujung gigi seri atas. Zal, jangan a'udzu tetapi a'udzu zal. Ya, jadi ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Gigi seri adalah gigi kelinci kita. Ya, temukan dengan ujung lidah. Zal, a'udzu. Ya, dan disempurnakan dengan harakat dhamma itu dengan memonyongkan dua bibir. A'udzu. Ya, kalau tidak dimonyongkan dengan sempurna, a'udzu. Ya, ini masih banyak di antara kita yang membaca Al-Quran tidak memperhatikan kesempurnaan harakat. A'udzu dengan a'udzu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah lafaz billahi. Kemudian ada lafzul jalalah. Lafzul jalalah ketika didahului oleh huruf harakat kasrah maka tulis ya billahi. A'udzu billahi. Oke, silakan ikuti. A'udzu billahi. Ya, termasuk dengan harakat kasrah, menyempurnakan harakat kasrah dengan menurunkan bibir bawah kita seperti tersenyum, tapi tidak berlebihan. Ya, bukan a'udzu bi. Kasrah bunyinya i, ya, tidak boleh i. A'udzu billahi. Ya, billahi minasy syaithanir. Selanjutnya ada asy-syaitan. Memiliki sifat tafasyi, ya, tafasyi menyebar ke seluruh mulut. Ya, jadi ketika dia huruf tersebut itu tasydid, maka seperti ada dua huruf, yang satu sukun, yang satu hidup. Jadi kita sempurnakan dulu syin sukunnya, baru kita baca syin hidupnya. Ya, nah, itu cara membaca tasydid. Jadi minasy syaithan, ya, minasy syaithan. Jadi minasy syaithan. Kemudian huruf tebal. Menebalkannya bukan dengan bibir, ya, tapi dengan mengangkat pangkal lidah. Ya, ya, maknanya sama, ujung lidah dengan tak, ujung lidah dengan tempat keluarnya gigi. Ya, tempat keluarnya gigi atas, ya, jadi dengan isi. Tapi kalau tak tidak mengangkat pangkal lidah sehingga bunyinya tipis tak. Kalau itu dengan mengangkat lidah, jadi bukan ya, bukan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah huruf asy-syafadah wa dzikr harakat fathah dan dibuka harakat kasrah maka diturunkan turunkan di bawahnya di seperti orang tersenyum bi bukan bismillah kemudian setelahnya ada sin sukun sin dia mengalir pertama dia mengalir bismillah mengalir suaranya hamas kemudian dia punya sifat sofir berdesis bis jadi sempurnakan desisnya jangan pelit bismillah kemudian billahi kemudian dilanjutkan dengan lafzul jalalah maka lafzul jalalahnya tipis karena didahului oleh beberapa kali kasrah Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada 15 cara membaca ada 15 cara membaca ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang boleh tebal dan boleh tipis. Tapi secara garis besar, ketika menggunakan fathah dan dhamma maka tebal, nanti beserta turunannya. Kalau menggunakan kasrah maka tipis beserta turunannya. Berarti sukun sebelumnya fathah tebal, sukun sebelumnya dhamma tebal. Nah di sini menggunakan fathah maka rohnya tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan roh, tapi tebal menyebarkan satu huruf itu bukan dengan gigi sekali lagi, tapi dengan mengangkat mata lidah kita. Rahmani, kemudian ha sukun, ini makhrajnya sama dengan ain di wasatul halqi di tengah tenggorokan. Hati-hati tertukar dengan satu jika di bawahnya di belakang tenggorokan. Di tengah tenggorokan. Rahmani. Coba bapak ibu bapak sekalian. Rahmani. Yang mengalir suaranya suaranya Rahmani. Kemudian Rahim. Awalnya sama dengan di awal, kemudian Rahim. Mim ketika dia memiliki sifat di antara dari segi suara di antara syiddah dengan raqa. Dia tidak terhenti, kemudian tidak mengalir panjang, tetapi dia bainiyah atau tawassul. Maka Rahim. Bukan Rahim. Terhenti, langsung berhenti. Tapi dia bainiyah atau biasa dikenal dengan sifat tawassul. Jadi Ar-Rahim. Jadi seperti ada penyempurnaan dulu sebelum kita berhenti. Rahim. Jadi tidak Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Disempurnakan lagi Rahim. Karena dia punya sifat yang namanya bainiyah atau tawassul. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
lam diawali dengan hamzah dengan hamzah wasal ya, dengan hamzah wasal. Tapi kalau dibaca a ya a itu sama seperti tadi kita mengatakan alhamdulillah ya. Hamzah ini jadi yang sampai kita tukar alhamdulillah. Kemudian lam sukun ya, jangan sampai terpantul ya, lam huruf-huruf yang memiliki sifat bainiyah dari segi suara itu sering terpantul ya, hati-hati dari terpantul bagaimana alhamdulillah sementara lam ini sama seperti ini, sama seperti itu, dia sifatnya bainiyah dan tidak mengalir, tidak terhenti mengalir kecuali sedikit saja ya. Alhamdulillah ya, jadi ada yang mengalir suaranya, ada yang terhenti suaranya, ada juga yang mengalir sedikit. Nah itu di antara syiddah dengan raqqa itu namanya bainiyah atau tawassul ya. Tadi pemantul alhamdulillah lillahi lafzul jalalah iblis karena didahului oleh huruf berharakat kasrah rabbi tasdidkan rabbil lam sukun jangan mengatur, kemudian alamin yang huruf keluar dari tengah tenggorokan ya, sebisa mungkin diusahakan jangan ngaji seadanya alhamdulillahi rabbil alamin ya, seperti tidak ada mujahadatnya untuk mengeluarkan huruf ya. Nah, kita masih bisa walaupun kadang tidak sempurna ya, tapi diusahakan dibedakan dengan hamzah ya, diusahakan dibedakan dengan hamzah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin ya, kadang memang ada yang ainnya itu sempurna, kadang ada juga yang tidak sempurna ya. Membaca panjang di mana itu sukun, maka ini harus kita sesuaikan dengan tempo bacaan kita ya. Ketika kita membaca di awal mulai dari ta'awudz 4 harfi sukunnya, kita baca 2 harokat, maka bisa terusnya 2 harokat ya. Kalau kita membaca 4 harokat, maka usahakan semuanya 4 harfi sukun dibaca 4 harokat, maka itu yang dinamakan tartib, seimbang bacanya, memanjangkan satu hukum ya. Apalagi ya sifatnya opsional ya, yang boleh panjang beberapa versi ya, beberapa panjang. Misal matahari disebut boleh berharokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat ya. Kita bisa panjang Bismillahirrahmanirrahim boleh ya, maka sisanya baca panjang segitu ya, baca panjang segitu, itu yang dinamakan tartib. Jadi sebelum kita akhiri, kita baca bersama-sama. Silakan diikuti kelas saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah